di sini tidak mengisi formasi dikarenakan di sini kemungkinan meskipun dia ini masuk dalam kategori P3 tidak mengisi formasi. Nah, ini mendapatkan afirmasi sebanyak 15%. Sehingga di sini ada tulisan nilai totalnya 582, kemudian untuk hasilnya di sini adalah lulus dan juga mengisi formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus dan juga mengisi formasi. Tentunya bagi teman-teman yang di sini tidak dapat mengisi formasi, ini teman-teman tenang saja, ini bukan berarti teman-teman ini tidak lulus. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah cara untuk mengecek pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K Guru tahap 2 secara resmi, teman-teman. Kabar gembira bagi teman-teman bahwa untuk pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 ini sudah mulai diumumkan. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita nanti membahas terkait tentang mungkin status dari teman-teman ketika mengecek kelulusan, itu ada yang mengisi formasi, ada yang tidak lulus, dan juga ada yang lulus dan mengisi formasi. Itu nanti sejatinya bagaimana? Pada kesempatan ini kita akan pertama-tama melakukan cek dulu ya terhadap kelulusan dari teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita untuk mengecek, teman-teman bisa langsung masuk ke guru-p3k.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini teman-teman bisa klik enter. Kemudian di sini teman-teman akan mendapatkan yaitu tampilan seperti ini. Nah, di sini pada bagian paling atas yaitu sudah ada menu baru ya, yaitu hasil ujian tahap 2 new. Nah, teman-teman, untuk mengeceknya teman-teman bisa klik bagian ini. Kita akan dibawa ke menu pencarian hasil seleksi ASN P3K Guru tahap 2. Informasi kelulusan, di sini kita masukkan NIK dan juga nomor peserta di kartu ujian kita. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu penjumlahan ya, masukkan hasil penjumlahan angka di atas ini yaitu 10 ditambah 12. Oke, sekarang kita buka yaitu kartu peserta ujian. Baiklah teman-teman, di sini pada kartu ujian kita, di sini ada dua data yang akan kita ambil untuk mengecek apakah kita lulus, apakah tidak. Yang pertama, di sini kita mengcopy yaitu nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua, di sini kita masukkan nomor peserta kita. Nah, teman-teman, di sini ingat untuk masukkan nomor peserta, di sini untuk tanda spasi ini kita buang ya teman-teman. Nah, di sini kita hilangkan. Jadi kita tinggalkan angka dulu. Baiklah, sekarang kita akan lakukan pengkopian yaitu nomor induk kependudukan. Baiklah teman-teman, berikutnya setelah di sini kita masukkan nomor induk kependudukan, kemudian di sini kita masukkan nomor peserta. Berikutnya di sini penambahan ini kita jumlahkan di sini ya. Kita tulis pada bagian bawah ini. Yaitu di sini ada angka 12 tambah 10 ya. 12 tambah 10 berarti 22. Kemudian berikutnya kita klik cari. Berikutnya jika teman-teman lolos maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Maka di sini akan ada NIK kita itu berapa. Ini berdasarkan dari NIK dan juga nomor peserta yang tadi kita inputkan teman-teman. Kemudian di sini untuk nama kita, kemudian di sini instansi yang kita lamar, kemudian di sini formasi jabatan yang kita lamar yaitu guru kelas SD teman-teman yang ada pada SD ini. Kemudian di sini akan dicantumkan nilai manajerial kita. Nah, di sini untuk sosiokultural ini saya cek beberapa akun ini semuanya 0 teman-teman. Namun di sini kayaknya sudah terinclude yaitu pada nilai manajerial. Nilai wawancara kita sekian, kemudian nilai teknis murni kita sekian, kemudian teknis afirmasi sekian. Nah, di sini kawan kita ini dia adalah usia 35 plus teman-teman. Nah, ini mendapatkan afirmasi sebanyak 15%. Sehingga di sini ada tulisan nilai totalnya 582. Kemudian untuk hasilnya di sini adalah lulus dan juga mengisi formasi. Kalau misalkan teman-teman di sini ada tulisan lulus dan mengisi formasi, ini artinya teman-teman lulus ya untuk prasangga ini. Kemudian jika teman-teman ada tulisan yang seperti ini, yaitu di sini tercantum nilai-nilai kita, maka di sini ada tulisan tidak lulus. Ini artinya teman-teman belum lulus teman-teman. Jadi di sini kita belum lulus ya. Nah, di sini kita lihat untuk nilai teknisnya, teknis murni sama dengan teknis afirmasi. Ini artinya di sini belum mendapatkan afirmasi sama sekali, termasuk usia juga belum mendapatkan afirmasi.
Nah ini teman-teman, kalau misalkan di sini mengapa tidak lulus, ini adalah karena nilainya di bawah passing grade. Nah di sini kita cek untuk guru agama Islam, ini untuk passing grade yang kategori 3 saja, ini adalah yaitu 275 teman-teman. Jadi di sini kurang 75 poin. Kemudian kalau misalkan di sini teman-teman ada tulisan seperti ini, nah di sini yaitu tidak dapat mengisi formasi. Nah, tidak dapat mengisi formasi ini artinya teman-teman ini sudah lolos passing grade ya. Jadi sudah lolos passing grade. Ini kalau misalkan kita cek untuk guru kelas ini adalah 270. Di sini nilainya pas teman-teman. Nilainya pas 270. Di sini tidak mengisi formasi dikarenakan di sini kemungkinan meskipun dia ini masuk dalam kategori P3 tidak mengisi formasi, ini adalah dikarenakan kalah perankingan. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengecek itu tentunya akan ada yaitu 3 status ya. Yang pertama lulus dan mengisi formasi. Kemudian yang kedua ini adalah teman-teman tidak dapat mengisi formasi. Ini artinya teman-teman sudah lolos passing grade, akan tetapi di sini teman-teman itu kalah perankingan. Kalau misalkan teman-teman tidak lulus, ini adalah nilainya ini di bawah passing grade. Selanjutnya teman-teman nanti untuk mengecek hasil seleksi P3K Guru tahap 2 itu adalah cara pertama. Kita masuk ke guru p3k.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk cara yang kedua, ini teman-teman bisa masuk ke sscsn.bkn.go.id. Di sini teman-teman bisa klik login. Kemudian teman-teman di sini masukkan nick dan juga passwordnya. Nah di sini untuk informasi pada akun SSCASN ini belum ada informasi kelulusan. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Kemdikbud bahwa untuk nanti data termigrasi ke akun SSCASN kita itu nanti akan masuk secara bertahap. Nah jadi bisa dicek nanti mulai besok tanggal 17 teman-teman, yaitu tanggal 17 itu mulai siang atau sore gitu ya. Nah ini teman-teman. Kemudian jika nanti teman-teman termasuk yang lolos dan mengisi formasi ketika login ke akun SSCASN, maka statusnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah dari teman-teman yang kemarin lolos untuk di tahap 1 teman-teman. Dan ini teman-teman yang lolos di tahap 1 nanti akan seperti ini teman-teman. Yaitu langkah berikutnya nanti teman-teman akan masuk dalam hasil prasanggah ya. Namun teman-teman bagi yang lolos dan mengisi formasi, ini sebaiknya jangan senang-senang dulu atau menggelar pesta dulu dikarenakan segala kemungkinan ini bisa saja terjadi. Seperti yang kita cek pada jadwal ini teman-teman, yaitu untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu diumumkan tanggal 16 ini. Kemudian nanti teman-teman ada masuk pada masa sanggah ya. Masa sanggah di mana di sini bagi teman-teman yang tidak lolos ini bisa mengajukan sanggah. Nah sanggah tentunya yang disanggah itu adalah penilaian teman-teman. Jadi nilai kita sendiri itu yang kita sanggah. Siapa tahu nanti dengan kita sanggah teman-teman yang nggak lolos ini nanti bisa menjadi lolos. Nah di sini besar kemungkinan juga pada masa sanggah ini nanti teman-teman yang awalnya lolos itu bisa menjadi tidak lolos. Dikarenakan bisa saja yang nanti itu tidak lolos itu mengajukan sanggah dan lolos, maka teman-teman yang awalnya lolos itu akan tergeser ya untuk perankingannya. Dengan demikian nanti untuk pengumuman finalnya itu adalah pada pengumuman pasca sanggah, yaitu teman-teman pantau pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Nah nanti tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi inilah sudah lolos di pasca sanggah ya. Kalau teman-teman sudah lolos pasca sanggah tampilannya seperti ini. Dan nanti langkah berikutnya teman-teman menunggu instruksi untuk pengisian daftar riwayat hidup yang dinyatakan lulus dan diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K. Nah teman-teman pantau secara berkala akun SSCASN masing-masing.